Anda kembali menyaksikan Soda Bisnis Pemirsa. Rencana restrukturisasi utang perusahaan properti raksasa Tiongkok Evergrande macet, sehingga Evergrande tidak dapat menerbitkan utang baru. Hal ini membawa kekhawatiran bahwa ekonomi Tiongkok akan semakin melambat dan mempengaruhi ekonomi di kawasan Asia termasuk Indonesia. Pemirsa, pada hari Minggu lalu, diskusi mengenai restru dengan kreditur antara Evergrande dengan kreditur ini mandek dengan alasan penjualan properti Evergrande yang mengecewakan selama beberapa bulan terakhir. Sebelumnya pemirsa, Evergrande mengatakan gagal bayar hutang di tahun 2021 dan sedang mencoba restrukturisasi utang di bawah pengawasan pemerintah pada bulan Maret yang lalu. Evergrande pun meluncurkan rencana bernilai miliaran dolar untuk berdamai dengan para kreditor internasionalnya dan baru-baru ini mengajukan perlindungan kebangkrutan di Amerika Serikat sebagai bagian dari proses tersebut. Pada bulan Juni 2023, Evergrande memiliki total kewajiban sebesar 328 miliar dolar atau sekitar 4.900 triliun rupiah. Kegagalan Evergrande dikhawatirkan membuat ekonomi Tiongkok semakin melambat dan mengurangi pembelian komoditas dari Indonesia. Namun jika ekonomi Tiongkok melambat, dampak rambatannya minim ke Indonesia. Berdasarkan perhitungan Kepala Ekonom Bank BCA David Sumual, perlambatan ekonomi Tiongkok akan menurunkan 0,1 pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun dampaknya ini memang lebih minim ketimbang dampaknya ke negara lain yaitu Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Singapura yang pertumbuhan ekonominya bisa turun 0,4 sampai 0,5% jika ekonomi Tiongkok melambat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede melihat bahwa kegagalan Evergrande ini merupakan sentimen negatif sementara bagi pasar saham dan juga nilai tukar rupiah. Indikator pasar keuangan ya, rupiah, lalu pasar saham dan juga pasar obligasi. Tapi ini lebih karena tadi faktor kecemasan, kekhawatiran apabila permasalahan dari Evergrande ini tidak terselesaikan, tentunya ini akan memperburuk kinerja perekonomian China. Dampak rambatannya ini kepada kinerja perdagangan, khususnya kinerja ekspor Indonesia, yang dimana surplus perdagangan kita pun juga sudah mengalami penurunan ya Januari-Agustus tahun ini dibandingkan dengan Januari-Agustus tahun lalu. Dari sisi simulasi yang pernah saya lakukan ya, dampak perlambatan ekonomi China itu sebenarnya terhadap ekonomi kita maupun juga terhadap ekspor kita itu tidak terlalu signifikan sebenarnya dibandingkan negara-negara tetangga lain seperti Malaysia dan Filipina ataupun Australia, Vietnam, Singapura yang lebih dekat ya hubungan dagang maupun investasinya dengan China. Negara-negara yang tadi saya sebut bisa 0,4 sampai 0,5% pengurangan pertumbuhannya dari base case scenario ataupun dari sisi ekspor bisa ke arah sampai bahkan penurunan sampai 1% ya. Tapi kalau untuk kita kurang lebih tidak sampai angka itu, mungkin hanya 0,1 sampai 0,2 perkiraan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.